Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallu wa sallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumidin. Amma ba'du. Anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Negeri 19 Jakarta kelas 10, materi kita pada pembelajaran kali ini adalah tentang hukum pelaksanaan ibadah haji. Yang berkaitan dengan hukum pelaksanaan ibadah haji, pertama-tama yang harus kita ketahui dahulu adalah pengertian haji. Pengertian haji itu terbagi kepada dua, pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Kalau definisi haji menurut bahasa adalah al-qasdu, menyengaja atau sengaja atau bermaksud. Sedangkan pengertian haji menurut istilah adalah seorang muslim bermaksud atau menyengaja melakukan kunjungan ke Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan haji seperti tawaf, sa'i, bertahallul, serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, terus bagaimana hukum pelaksanaan ibadah haji? Hukum pelaksanaan ibadah haji adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik, mampu secara materi, mampu dalam keadaan aman, terus keluarga yang ditinggalkan diberikan nafkah selama seorang muslim melakukan ibadah haji. Terus dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya haji itu adalah wajib bagi yang mampu terdapat pada surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah dalam melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian di dalam hadis ditemui juga dalil tentang haji, di mana haji itu merupakan sendi daripada Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala hamsin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya Islam didirikan di atas 5 sendi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, bayar zakat, wa hajjil bait, dan berhaji, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian syarat, rukun, dan wajib haji. Syarat haji supaya seseorang dapat melakukan ibadah haji dengan baik dipersyaratkan sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Non-muslim tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji. Syarat yang kedua, harus sudah balik. Kemudian syarat yang ketiga, sehat. Kemudian orangnya merdeka. Kemudian mampu dalam segala hal, seperti mampu dalam biaya, mampu kesehatan, mampu keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang dilakukan, yang wajib dilakukan. Rukun haji itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka hajinya batal.
Karena itu kita harus hati-hati terhadap rukun-rukun haji. Ini harus dipahami betul-betul. Rukun haji yang pertama berniat ihram, kemudian melakukan wukuf di padang Arafah, terus melakukan tawaf ifadah, lalu mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah, lalu mencukur rambut kepala atau memotongnya sebagian atau tahallul, kemudian at-tartib. Pelaksanaan tadi itu harus berurutan, tertib. Kemudian wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Kalau ditinggalkan maka seorang yang berhaji wajib membayar dam, yaitu memotong seekor kambing atau domba. Di antara wajib haji itu adalah seseorang harus memulai niat ihram dari miqat. Miqat itu tempat yang telah ditentukan oleh syariat untuk berniat ibadah haji atau umroh. Yang kedua wajib haji itu adalah melempar jamarat di Mina. Kemudian yang ketiga wajib haji itu mabit, menginap di Musdalifah. Kemudian mabit di Mina. Terus melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Ketika jamaah haji sudah mau meninggalkan Mekah, kembali ke tanah air atau bagi gelombang kedua jamaah haji kita, ya harus ke Madinah dulu untuk melaksanakan salat 40 waktu, salat arba'in. Nah, sebelum masuk ke Madinah, jamaah haji Indonesia gelombang kedua itu melakukan haji wada, haji perpisahan, karena kan meninggalkan kota Mekah. Kemudian larangan-larangan dalam ibadah haji. Yang pertama, bagi yang sudah berkeluarga tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, tidak boleh melakukan perbuatan tercela atau maksiat. Yang ketiga, tidak boleh bertengkar dengan orang lain. Yang keempat, memakai pakaian yang berjahit, tidak boleh bagi laki-laki. Kemudian tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Kemudian tidak boleh memakai hub, kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki. Kemudian tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mencukur atau mencabut rambut, tidak boleh memakai pakaian yang dicelup yang mempunyai bau harum. Kemudian tidak boleh membunuh binatang buruan dan tidak boleh memakan daging hasil buruan. Itulah di antara larangan-larangan selama pelaksanaan ibadah haji yang harus diperhatikan dan ditaati bagi para jamaah haji yang melakukan ibadah haji. Anak sekalian, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 19 Jakarta kelas 10, inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan menjadi perhatian, betul-betul dipahami, dan saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.